Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sifat mekanik bahan. Sifat mekanik bahan didefinisikan sebagai ukuran kemampuan bahan untuk membawa atau menahan gaya atau tegangan. Pada saat menahan beban, atom-atom atau struktur molekul berada dalam kesetimbangan. Gaya ikatan pada struktur menahan setiap usaha untuk mengganggu kesetimbangan ini, misalnya gaya luar atau beban. Dalam pemilihan bahan untuk produk, perancang harus memperhatikan sifat-sifat logam seperti kekuatan, kelihatan, kekerasan, kekuatan luluh. Dan berikut adalah sifat-sifat mekanik. Yang pertama adalah tegangan atau stres. Tegangan adalah gaya yang diterapkan pada suatu material dibagi dengan luas penampang material. Gaya yang bekerja pada suatu area atau bahan dapat merupakan salah satu sifat mekanik bahan. Tegangan menunjukkan seberapa besar gaya yang bekerja pada suatu bahan. Tegangan memiliki gaya per satuan luas penampang. Yang kedua adalah tegangan atau strain. Tegangan adalah deformasi atau perpindahan material yang diakibatkan oleh tekanan yang diberikan. Sifat mekanik bahan yang menggambarkan deformasi atau perubahan dimensi suatu material akibat gaya luar. Tegangan dapat bersifat linier atau non-linier. Tegangan terbagi menjadi elastis dan plastis. Yang pertama adalah tegangan elastis, bersifat reversibel apabila tegangan dihilangkan, tegangan lenyap. Yang kedua, tegangan plastis, tidak mampu balik atau irreversibel. Berikut adalah grafik tentang tegangan-tegangan. Jadi, grafik ini membantu memahami berbagai sifat mekanik bahan yang berkaitan dengan bagaimana material merespon beban tarik. Kurva tegangan-tegangan menyediakan daftar panjang parameter penting yang dibutuhkan untuk desain aplikasi bagi para insinyur desain. Grafik tegangan-tegangan memberi kita banyak sifat mekanis seperti kekuatan, ketangguhan, elastisitas, titik luluh, energi regangan, ketahanan, dan perpanjangan selama beban. Berikut adalah hubungan antara sifat mekanik dan bahan dengan grafik. Yang pertama adalah modulus elastisitas Young. Modulus didefinisikan sebagai rasio tegangan longitudinal terhadap tegangan dalam batas proporsional suatu material. Modulus ini juga dikenal sebagai modulus ketahanan yang dianalogikan dengan kekakuan gas. Itulah sebabnya hukum Hooke mencakup konstanta gas. Misalkan kita memiliki dua material dengan panjang dan penampang yang sama. Untuk mengubah dimensi secara merata, material dengan nilai modulus Young yang lebih tinggi memerlukan gaya yang lebih besar. Yang kedua ada titik elastis dan titik hasil atau yield strength. Saat benda uji dikenai gaya tarik yang semakin besar, tegangannya meningkat melampaui batas proporsional. Tegangan meningkat pada tingkat yang lebih cepat meskipun proporsionalitas tegangan terhadap tegangan hilang. Sifat elastisitas tidak hilang. Perubahan dimensi dalam batas elastis bersifat sementara dan dapat dibalik. Batas elastis suatu material memastikan stabilitasnya di bawah tekanan. Disinilah letak alasan mengapa perhitungan teknik menggunakan kekuatan luluh suatu material untuk menentukan kemampuannya menahan beban. Jika beban lebih besar dari kekuatan luluh, hasilnya adalah deformasi plastik yang tidak diinginkan. Yang ketiga merupakan kekuatan tarik maksimum atau Ultimate Tensile Strength atau UTS. UTS merupakan puncak tertinggi dalam grafik. Ini adalah tegangan maksimum yang bisa ditahan sebelum material mulai mengalami necking atau penyempitan, menunjukkan batas kekuatan maksimum suatu bahan dalam menahan bahan tarik. Yang terakhir adalah necking dan fraktur. Setelah mencapai UTS, grafik mulai turun karena terjadi necking, yaitu penyempitan material di satu bagian sebelum patah.
Titik terakhir pada grafik menunjukkan faktor strength, yaitu tegang saat material benar-benar patah. Jadi, kesimpulan grafik ini menunjukkan hubungan antara sifat mekanik bahan dengan bagaimana material merespon beban tarik. Dari awal, Young modulus dari bawah ke atas menjadi yield strength, kemudian menaik menjadi ultimate strength, dan turun menjadi faktor. Yang pertama, material kuat memiliki UTS yang tinggi. Yang kedua, material ulet, yaitu memiliki regangan patah yang besar. Yang ketiga, material kaku memiliki modulus elastisitas tinggi. Dari grafik ini, seseorang dapat memilih bahan yang sesuai untuk berbagai aplikasi, misalnya untuk konstruksi otomotif atau bangunan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.